Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abi, Ahmad, Faruk, Wela, Fatih yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah sampai berbuka nanti kita sudah sempurna ya melaksanakan ibadah Ramadan selama 30 hari. Tentu kita berharap ya semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini memang dicatat oleh Allah dengan sempurna, walaupun banyak kekurangan di sana sini. Tentu harapan kita Allah akan menerimanya dengan sempurna, dan diharapkan kita bisa mendapatkan target yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu predikat takwa ya, semoga Allah yang kemudian juga kita memohon ampunan ya kepada Allah. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Semoga memang seperti yang disampaikan oleh Nabi, ibaratnya orang yang telah selesai menjalankan ibadah puasa selama 30 hari, maka dia akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Semoga memang Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Nah, untuk penutup ceramah ya pada bulan Ramadan ini, Umi ingin menyampaikan ya tentang ada dosa-dosa besar ya, banyak dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang beriman, dan itu termasuk kepada dosa besar sementara kita tidak menyadarinya ya bahwa itu adalah dosa besar gitu kan. Nah, di sini yang ingin Umi sampaikan ini adalah dosa besar ya, dosa besar yang ke-78. Jadi ada 100 dosa besar, dia dosa besar yang ke-78 yang kita tidak tidak menyadarinya, padahal itu sering sekali kita lakukan, bahwa itu adalah dosa besar. Nah, yaitu kita tidak mengingkari kemungkaran. Nah, dosa besar itu adalah kita tidak mengingkari kemungkaran. Nah, inilah dosa yang sering ya kita tidak sadar bahwa setiap kemungkaran itu ada, walaupun kita nggak ada lagi di sana, itu akan mengalir terus kepada kita karena pernah kita tidak mengingkarinya ketika itu ada depan kita. Ya, ketika dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, kita tidak pernah mengingkarinya. Kemudian setiap dosa itu terjadi, nah itu dosanya tetap mengalir kepada kita. Nah, itulah salah satu nanti di yaumil akhir yang sangat mengecewakan kita, ternyata dosa itu kita dapatkan gitu ya. Nah, makanya ini dikelompokkan kepada dosa besar. Nah, dalam hal ini apa yang harus kita pahami ya? Banyak orang menganggap ya kaum muslimin dia beriman tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah dosa gitu kan. Yang pertama itu kita tidak menganggap kesalahan orang, kita tidak menganggap ya pelanggaran agama yang dilakukan oleh orang itu juga adalah tanggung jawab kita. Ya, itu adalah juga tanggung jawab ya kalau kita ada di sana. Ya, kalau kita tahu itu dilakukan. Kita tahu itu dilakukan. Nah, jadi pelanggaran bukan menjadi tanggung jawab kita gitu, atau sikap kita menyikapi pengingkaran itu ya, kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan agama itu, kita menganggap bahwa dosa itu itu kan bukan urusan kita gitu kan. Nah, bahkan banyak juga di antara kita yang menganggap ya bahwa nanti kalau kita ingatkan orang tersinggung. Nah, itu pada umumnya itu gitu kan. Nanti kalau kita ingatkan orang akan jadi tersinggung. Kalau kita menyadari bahwa ini adalah perintah dan kewajiban, bukan sunat lagi ya. Ini adalah perintah kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita ya, namanya itu ingkar mungkar ya, ingkar mungkar. Nah, itu akan ada, kalau kita menyadari itu akan ada rasa tanggung jawab kita gimana rasanya. Makanya ada 3 disampaikan oleh Nabi ya untuk cara melaksanakan ingkar mungkar itu ya. Pertama langsung dengan kekuasaan kita, kemudian dengan lisan kita, selemah-lemah iman itu adalah dengan hati gitu kan. Itu selemah, jadi nggak ada lagi iman yang lebih rendah daripada itu. Nah, itu dengan hati yang kita sering masuk ke sana itu. Nah, kemudian
Jadi ada ustadz yang menyampaikan dia pernah untuk melaksanakan ayat ini memang berat katanya, memang berat. Jadi dia pernah, seorang ustadz ini dia masuk ke sebuah restoran katanya kan. Nah kemudian rumah makan itu pas dia masuk itu terpajanglah di halaman depan rumah makan itu baru terpajanglah nampak foto besar wanita Bali-nya. Wanita Bali itu kan pakaiannya tuh agak setengah terbuka gitu kan, pakai kembang itu gitu kan. Jadi selama Ustadz tuh duduk di situ tuh terasa di hatinya kok nggak pas ya foto ini di sini gitu kan. Nah kok nggak pas katanya. Pas dia bayar di kasir, nah dia sampaikan gitu. Nah ketika kita merasakan sesuatu itu tidak pada pantasnya, tidak pantas gitu kan, itu sebenarnya tuh gerakan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan perintah ingkar mungkar ini gitu kan. Nah kadang-kadang kita kan nggak enak itu, nggak enak kita melihat itu tuh salah gitu ya. Tapi takut kita untuk melakukannya gitu. Nah, padahal Allah sudah memberikan perintah kepada kita melalui perasaan kita untuk menyampaikan bahwa itu sesuatu tidak pada tempatnya, perlu tanggung jawab kita untuk mengingatkan gitu kan. Nah akhirnya ketika dikasih dia mohon maaf Pak, nah, dengan niat ini ya supaya kita melakukan ingkar mungkar ini adalah perintah. Mohon maaf Pak, kenapa Bapak memajang foto itu dapat di mana? Dia tahu toko itu orang Islam gitu kan. Oh Ustadz katanya kan ini foto ini dikasih hadiah sama orang ya, orang tuh orang Bali katanya kan. Nah dia suruh ini bagus nih foto ini pajang di sini katanya. Nah disampaikanlah oleh Ustadz itu sebaiknya Bapak turunkan semua orang memandang ini dosanya Bapak dapat katanya kan. Nah terkejut positif sekali tanggapan Bapak itu gitu kan. Nah akhirnya bagus hubungan Bapak itu dengan Ustadz ini gitu, langsung diturunkannya, kemudian nggak ada lagi foto itu gitu kan. Nah mungkin Ahmad atau yang lain, Abi ingat nggak waktu kita pernah pergi ke Padang, kemudian sholat maghrib di salah satu masjid di Batanghari, sholat maghrib di situ kan. Nah waktu itu Umi setelah zikir berdoa tuh lihat ke dinding sekeliling masjid itu kan, nampaklah kalender itu ada foto caleg di situ. Nah foto caleg itu di bawah, kemudian hiasan kalender itu adalah foto-foto artis. Foto-foto artis itu digantung di masjid kan. Pas Umi udah selesai mau keluar, Umi buka satu persatu kalender itu, semuanya foto artis isinya. Terus tuh Umi cari kan ibu-ibu yang memang kayak aja jamaah tetap di situ masih duduk-duduk. Pergi Umi lagi balik ke situ kan. Maaf Bu, ya kan. Maaf Bu, kenapa kalendernya itu yang digantung di masjid, kata Umi gitu kan. Terus tuh emangnya apa Bu? Itu kan foto perempuan membuka aurat, kata Umi gitu kan. Iyo katanya. Atau ada ibu-ibu lain bilang juga kayak mana enggak nyamannya nanti Umi kan. Itu kan, itulah aku juga udah ngomong tuh katanya kan, ngapa nih dipoto di pajang, tapi nggak ada yang mau bilang katanya gitu kan. Nah, bagusnya Bu kalau ibu mau, siapa bapak ibu minta izin lah sama bapak pengurus masjid ini, langsung pas itu langsung kan sudah Bu, sudah kami buka pas di luar, sudah kami bilang sama pengurus masjidnya ya buka lah, dia nggak enak sama orang yang menggantung itu calegnya katanya gitu kan. Tapi ini kan nggak boleh. Nah seperti itu terasa tuh waktu itu sama Umi gitu kan. Nah itulah kewajiban ingkar mungkar itu yang harus kita lakukan. Dan kalau tidak kita lakukan, bayangkanlah semasjid dosa orang melihat aurat perempuan itu gitu kan. Nah kemudian dalam ingkar mungkar ini apa yang perlu kita pahami lagi betul. Jadi dalam hal ini kita tidak cukup hanya dengan mengatakan jangan lakukan itu. Nah, tidak sampai di situ saja gitu, tapi kita harus menyeru dia agar berhenti melakukan itu, kemudian mengganti dengan kebaikan gitu kan. Misalnya jangan berzina. Nah, mungkin bisa melarang orang nggak boleh berzina. Kita harus tunjukkan ke orang itu gitu. Cukup sekali saja, kalau dia masih melakukan tuh udah lepas tanggung jawab kita. Misalnya kan jangan berzina, mengingatkannya itu harus setiap saat gitu kan. Tapi untuk menjelaskan kenapa nggak boleh berzina, solusinya apa, jadi harus kita tuntaskan sampai dia bisa melakukan yang benar itu bagaimana gitu. Nah, sampai di situ baru selesai tanggung jawab kita gitu. Tapi setelah itu kita sudah menjelaskan, dia masih melakukan, nah itu baru sudah selesai tanggung jawab kita. Tapi tetap kita harus punya kewajiban untuk mengingatkan terus gitu kan. Nah jadi sampai kita suruh dia untuk melakukan yang benar itu bagaimana gitu, yang kebaikan itu bagaimana. Nah kita tanyakan kenapa belum dilakukan, nah gitu ya. Kemudian yang ketiga dalam hal ingkar mungkar ini, selama kita tidak meluruskan kesalahan itu, dan kita tahu bahwa itu adalah pelanggaran agama yang dia lakukan, sama dengan kita membiarkan
dosa itu akan terus dicatatkan ya kepada kita gitu. Dosa itu kita tahu itu pelanggaran agama, kemudian kita biarkan, sama dengan kita membiarkan bahwa dosa itu dicatatkan terus kepada kita. Nah, jadi dikisahkanlah di sini ya dalam sebuah hadis bahwa orang yang melakukan maksiat itu kemudian kita tahu bahwa itu adalah maksiat gitu kan. Nah, dia akan menarik kita dengan leher dalam keadaan tercekik kemudian ke hadapan Allah, dibilangnya kepada Allah, ya Allah, ya kan. Dia tahu aku salah, kemudian dia tidak melakukan teguran, dia membiarkan saya melakukannya gitu. Tolong hukum dia Allah, maka Allah memberikan hukuman itu kepada kita. Nah, jadi ditariknya kita ke hadapan Allah dalam keadaan tercekik leher kita, kemudian disampaikannya bahwa kita tidak ada mengingatkan dia, kita tidak ada menyampaikan yang benarnya itu bagaimana, dan kita tidak ada menyuruh dia agar melakukan yang benar itu, membantu gitu kan. Nah, maka ya Allah tolong hukum juga dia, maka Allah akan melakukannya itu kan. Nah, itu yang harus kita ingat ya dalam ingkar mungkar ini. Nah, ini dia ada contohnya di sini gitu kan. Karena tanggung jawab ini kan di surat At-Tahrim ya, kan diri dan keluarga gitu kan, surat 66 ayat 6 sini nih ya. Nah, jadi misalnya contoh, Abi alhamdulillah ada dulu Abi ingat Umi waktu di rumah komplek Perwira ketemu sama Abi ini botol minuman. Nah, langsung Abi diambilnya botol minuman itu dilempar oleh Abi ke belakang rumah gitu kan. Itu bicaralah salah satu ADP, itu bukan punya kami Kak, itu punya kawan katanya kan, itu punya kawan minum sini katanya itu kan. Itu kan terserah lah kata Abi mau punya siapa, pokoknya enggak boleh minumannya ada di sini kata Abi. Langsung dilempar Abi ke ada semak-semak. Iya, semak-semak gitu kan dalam itu tuh. Nah, itu takutlah lagi kan keluarga Abi itu tuh. Nah, contohnya sini ada salah satu keluarganya maksiat. Dia orang soleh, kemudian dia biarkan ya. Nah, kemudian selama dia tidak melakukan ingkar mungkar itu untuk setiap dosa, untuk setiap keingkaran yang dilakukan oleh keluarganya, maka dia akan menanggung dosa maksiat yang dilakukan oleh saudaranya itu kan. Nah, itu ingat ya tanggung jawab itu. Kemudian yang keempat ya, dosa ingkar mungkar ini akan hilang ya kalau kita sudah melakukannya, walaupun saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang beriman tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, karena itu menyangkut hidayah ya. Orang itu bisa menerima atau tidak, itu menyangkut hidayah. Hidayah itu adalah mutlak milik Allah gitu. Nggak bisa kita memaksakan dia harus seperti ini. Yang penting kita sudah tuntas terus mengingatkan, sampaikan terus gitu kan. Dia tidak melakukan ya sudah gitu kan. Tapi kalau seandainya kita sering ini ketika kita ingin melakukan tuh muncul setan untuk menghalangi kita untuk ingkar mungkar. Kalau kamu sampaikan, nanti hubungan kamu jadi tidak baik. Nah, itu selalu akan muncul seperti itu, dan itu akan selalu kita rasakan kata Ustaz ya. Nah, kemudian juga dicontohkan di sini istri misalnya yang tidak menutup aurat gitu kan. Jadi suami punya kewajiban untuk menyampaikan kepada istrinya agar menutup aurat dan menyampaikan dalil-dalilnya terus. Setiap dia itu diingatkan, kalau dia tidak melakukannya itu sudah lepas tanggung jawab suami ya terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh istrinya. Nah, tapi tetap harus diingatkan. Nah, jadi sudah disampaikan tadi ada 3 cara ingkar mungkar ya. Yang pertama dengan tangan ya, orang tua kepada anaknya, misalnya anaknya mabuk itu tadi ya, dia ambil langsung di minuman itu dibuangnya, kemudian dicabutnya itu ya, itu yang paling bagus, dia dicabutnya semua fasilitas untuk anaknya. Misalnya ketahuan anaknya pakai HP itu dia yang beliin gitu kan. Nah, ternyata ketahuan anak itu melakukan tindakan-tindakan yang bagus di HP, nonton sesuatu yang tidak bagus. Nah, yang paling bagus itu adalah dicabut fasilitas HP itu, tidak diberikan lagi ke dia. Nah, sampai anaknya itu memang berjanji dan tidak akan melakukan lagi maksiat yang ada di HP itu gitu ya. Nah, itu kemudian atasan kepada bawahan gitu kan. Misalnya atasan dia kan punya kekuasaan tuh, dia mengatakan wajib sholat 5 waktu. Kalau tidak dia dikeluarkan. Jadi ada perusahaan kawan Ustadz ini katanya dia punya perusahaan kecil gitu kan. Nah, dia mewajibkan untuk seluruh karyawannya itu sholat 5 waktu tepat waktu. Bagi yang tidak melakukannya memang dipecatnya sama dia gitu kan. Jadi restorannya besar ya, restorannya besar katanya gitu, banyak cabangnya. Jadi ada apa? Sakhalin. Iya.
Jadi restoran itu jadi ada orang nggak tahu ini kan, sudah datang orang dia, maaf Pak kami tidak melayani 10 menit sebelum sholat dimulai, 10 menit itu sudah tutup. Jadi kalau ada yang ingin tamu-tamu yang sedang makan bergabung mau melakukan sholat itu bagus, dianjurkan gitu kan. Nah dicarinya siapa yang punya restoran ini ya, rupanya ya Ustadz itu rupanya kan yang punya restoran itu. Jadi itu sudah tahu karyawannya semua gitu kan. Karena apa? Kalau seandainya ada karyawan yang tidak melakukan itu kan berarti kan melakukan kemungkaran terhadap agama. Itu pasti dia sebagai pemilik perusahaan itu tentu akan menanggung dosanya. Makanya dia dipecatnya karena kita punya kuasa untuk itu ya. Ya dikeluarkannya lah orang yang sering terlambat ya untuk tidak melakukan sholatnya. Kemudian tidak peduli dengan peraturan Allah ya, misalnya tidak peduli dengan peraturan Allah tuh menganggap tahu itu tuh salah tapi dia lakukan dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima gitu kan. Banyak lah dalam kehidupan kita sehari-hari, soalnya bergurau misalnya sampai ke hal-hal yang seperti itu gitu kan, membuang-buang waktu ya, melakukan kata-kata yang tidak baik gitu kan, itu langsung diingatkan gitu kan, langsung diingatkan. Itu yang pertama ya, dengan cara ingkar mungkar itu jadi dengan kekuasaan langsung bertindak. Yang kedua dengan nasihat. Nah dia kan tidak punya kekuasaan ya, misalnya contohnya gini, nampak di sebuah kantor banyak orang melakukan kesalahan gitu kan, ngapa aku campur laki-laki perempuan ikhtilat seperti ini gitu kan. Nah paling kita ingatkan jangan lakukan itu tidak boleh, hanya sampai segitu kita bisanya gitu kan. Karena nggak mungkin kita mulai sekarang aku robah peraturan kantor ini, laki-laki sebelah sini, kita tamu di situ misalnya gitu kan. Nah yang ketiga itu tadi selama lemah iman itu adalah dengan mendoakan saja. Contoh misalnya di TV, kita menonton TV gitu kan. Nah kemudian kan tidak bisa kita pergi mencari orang yang ada di TV itu supaya itu tidak boleh kamu tadi kayak gitu kan. Nah jadi itulah lemah iman itu. Kemudian yang sering sekali dosa-dosa di jalan, kata Ustadz ini kan iklan-iklan yang banyak nampak di jalan itu semuanya akan Allah mintai pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang kita lakukan ketika kita melihat iklan-iklan yang tidak sesuai. Banyak Ustadz itu menceritakan ya, contohnya ada iklan laki-laki, iklan celana dalam laki-laki, apakah kayak seperti itu ditampilkan gitu kan. Nah itu kita harus ada tuh tindakan kita ketika kita melihat iklan-iklan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Nah mudah-mudahan kita semua ya, keluarga besar kita ya, kawan-kawan kita itu memang bisa melakukan, mencegah jangan sampai kita melakukan dosa besar yang ke 78 tadi gitu kan, itu ingkar mungkar, kemudian diikuti dengan amal ma'ruf ya, mengajak kepada kebaikan, itu kelanjutannya ya. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.